Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau doa itu kayaknya lebih dari sekedar ngucapin kata-kata? Hari ini kita akan selami lebih dalam gimana 3 pilar koneksi, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, itu bukan cuma ritual, tapi bisa jadi denyut nadi kehidupan kita. Yuk kita mulai perjalanannya? Oke, kita langsung mulai dari intinya ya. Coba perhatikan 2 kata kunci di sini. Selalu dan tidak jemu-jemu. Ini bukan soal doa kalau lagi butuh aja, tapi sebuah panggilan untuk terus-menerus tanpa henti. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya, sebenarnya apa sih yang bikin doa itu sepenting itu? Coba deh, bayangin analogi ini. Doa itu nafas rohani. Tanpa nafas, fisik kita mati. Sesimpel itu. Nah, sama halnya, tanpa doa, hubungan spiritual kita jadi lemah, kehilangan dayanya. Jadi, ini bukan soal sekali tarik nafas dalam sehari, tapi aliran udara yang terus-menerus yang bikin kita tetap hidup dan nyambung sama sumber kehidupan itu sendiri. Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih doa kita itu rasanya kayak monolog? Kayak kita cuma ngirim daftar keinginan ke atas langit? Nah, di bagian ini, kita ditantang untuk ngelihat doa dari sudut pandang yang beda banget, yaitu sebagai sebuah dialog. Ini dia nih kuncinya, hubungan. Doa tanpa hubungan itu cuma jadi ritual kosong. Dan sama kayak hubungan lainnya, kuncinya ya komunikasi 2 arah. Kita sering banget jago ngomong ya kan? Tapi seberapa sering kita benar-benar menyediakan waktu untuk diam dan mendengarkan? Disitulah kedalaman sebuah hubungan mulai terbangun. Coba deh, lihat evolusi yang keren banget di sini. Hubungan kita bisa aja dimulai dengan rasa hormat, kayak umat kepada Tuhannya. Terus bisa tumbuh jadi lebih dekat, lebih hangat layaknya anak ke bapaknya. Dan puncaknya, ini yang luar biasa. Ketika hubungan itu jadi dalam banget, sampai Tuhan bisa berbagi isi hatinya. Persis seperti ke seorang sahabat. Ini adalah sebuah perjalanan menuju keintiman. Bayangin aja doa itu kayak punya 2 lensa kamera. Satu lensa zoom yang kita pakai buat fokus ke detail hidup kita, kebutuhan kita, rasa syukur kita, pergumulan kita. Satunya lagi itu lensa wide angle yang bikin kita bisa lihat gambaran besarnya dan mendoakan orang lain, komunitas, bahkan bangsa kita. Dua-duanya sama pentingnya. Nah, setelah kita membuka jalur komunikasi lewat doa, respons alaminya apa coba? Rasa syukur, apresiasi kan? Dan inilah yang membawa kita ke tahap kedua dari perjalanan ini, yaitu pujian. Coba perhatikan baik-baik definisi ini ya. Pujian itu respons kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan. Fokusnya pada perbuatannya, kebaikannya, campur tangannya di hidup kita. Nah, tolong ingat-ingat poin ini, karena ini bakal jadi pembeda utama dengan penyembahan nanti. Seringnya kan kita kejebak mikir kalau pujian itu ya cuma nyanyi di gereja atau di persekutuan. Tunggu dulu. Konsepnya jauh lebih besar dari itu. Pujian itu ekspresi seluruh diri kita. Suara kita waktu bersorak, tangan kita yang diangkat, bahkan tubuh kita yang menari. Ini soal merespons dengan totalitas diri kita. Coba kita resapi dalam-dalam keindahan kata Ibrani yadah ini. Ini bukan sekedar gerakan angkat tangan biasa. Ini adalah sebuah postur penyerahan diri. Sebuah bahasa tubuh yang tanpa perlu kata-kata, seolah-olah bilang, aku menyerah. Aku percaya, aku bergantung penuh sama engkau. Dalam banget kan maknanya di balik sebuah gestur simple. Dan sekarang, lihat kontrasnya yang luar biasa. Syabah, ini pujian yang meledak-ledak. Sorakan kemenangan, teriakan sukacita yang tanpa ragu-ragu memuliakan Tuhan. Dari yadah yang penuh penyerahan hening, sampai syabah yang bergemuruh, kita jadi lihat betapa luasnya spektrum ekspresi pujian itu. Oke, kita udah lewatin fondasi komunikasi dalam doa, lalu respon syukur dalam pujian. Sekarang, kita sampai di puncaknya, di inti dari segalanya. Kita akan masuk ke area yang paling sakral dan paling dalam, penyembahan. Nah, tolong perhatikan baik-baik slide ini, karena disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Pujian itu tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Tapi penyembahan itu tentang siapa Dia sebenarnya. Ini adalah pergeseran dari berterima kasih atas hadiahnya menjadi mengagumi sang pemberi hadiah itu sendiri. Jadi, penyembahan itu adalah respons kita yang paling murni. Ibaratnya gini deh, Anda lagi mengagumi sebuah lukisan mahakarya. Anda kagum bukan karena harganya, tapi murni karena keindahannya yang luar biasa. Nah, seperti itulah penyembahan. Kekaguman total terhadap siapa Tuhan itu, terlepas dari apapun yang kita dapat dari Dia. Lalu gimana caranya kita menyembah dengan benar? Kuncinya ada di sini, dalam roh dan kebenaran. Artinya,
Ini bukan soal gerakan yang paling bagus atau kata-kata yang paling puitis. Ini soal keaslian. Ketika apa yang kita lakukan di luar itu selaras sama apa yang ada di dalam hati. Dan dua-duanya berdasar pada kebenaran tentang siapa dia. Oke, kita udah bahas teorinya. Doa, pujian, penyembahan. Tapi sekarang pertanyaan besarnya balik ke kita. Terus gimana? Gimana caranya kita bawa semua konsep yang indah ini keluar dari kepala kita dan masuk ke dalam denyut nadi kehidupan kita sehari-hari? Dan ini dia tujuan akhirnya. Bukan lagi soal waktu khusus untuk berdoa atau sesi pujian, tapi tentang sebuah kehidupan di mana doa jadi napas kita yang nggak putus-putus, pujian jadi reaksi spontan kita saat melihat kebaikan, dan penyembahan menjadi dasar cara kita memandang dunia. Ini adalah transformasi dari sebuah praktik menjadi sebuah identitas. Yuk kita akhiri pembahasan kita dengan sebuah refleksi yang jujur. Coba lihat pertanyaan ini. Ini bukan untuk bikin kita merasa bersalah, sama sekali bukan. Tapi untuk melihat peluang di mana kita bisa bertumbuh. Setelah perjalanan singkat kita hari ini, area mana yang paling memanggil Anda untuk melangkah lebih dalam? Jawaban Anda adalah awal dari babak baru dalam perjalanan spiritual Anda.